serta 3 cucu. Wah, kalau lihat dari profilnya kita bisa tahu pengalamannya luar biasa berarti dalam masalah mendidik ya. Oke, beliau pun menulis sebuah buku Touching Heart, Changing Mind. Buku yang membahas tentang bagaimana mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Sejak tahun 2014, Kak Ani mendirikan sebuah PAUD dan PKBM, Nafiri Study Center, homeschooling, pengurus Asah Pena, Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif Indonesia. Juga koordinator pendidikan dasar dan homeschooling Asosiasi Pendidikan Battle. Dari profilnya Kak Ani, kita sama-sama bisa tahu bahwa Kak Ani memang punya interest yang sangat baik terhadap dunia pendidikan. Itu sebabnya pada saat ini saya percaya Kak Ani akan memberikan sebuah inspirasi buat setiap kita. Nah, sesi kali ini kita akan dibagi 3. Pertama akan ada pemaparan materi, ada juga nanti penanggap, dan ada sesi tanya jawab. Nanti untuk sesi tanya jawabnya, mohon bisa ditulis di chatting atau nanti ada Google Sheet yang disiapkan oleh panitia. Jadi siapkan untuk pertanyaan-pertanyaannya. Oke, waktu tidak saya panjangkan lagi, saya akan persilakan kepada Kak Justina Ani untuk bisa mengambil waktu yang tepat. Silakan, berikan applause, reaksinya dong buat saya. Oke, saya ucapkan selamat sore kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sore ya, yang ada tersebar di berbagai kota ya, di berbagai provinsi di Indonesia. Wow, senang sekali. Tentu sudah segar ya, tadi sudah istirahat. Siapa yang tadi menyaksikan talk show seru ya, yang dipimpin oleh Pak Sandi Triasa, luar biasa jadi hostnya ya kan? Jadi kita dengar langsung bagaimana anak-anak remaja kita next gen ini berbicara, mengeluarkan isi hatinya dan pendapatnya. Baik, saya akan share screen kepada Bapak Ibu teman-teman semua yang hadir. Ya, bisa terlihat? Bisa, Bu. Oke. Baik. Saya dengan waktu karena terbatas, saya dengan cepat ya. Jadi bahannya ini materinya sudah ada di website kita, Asosiasi Pendidikan Battle. Saya harap semua bisa masuk menjadi anggota APB ya. Jadi bisa melihat daripada materinya ini mengulang kembali, oke? Repositioning of educator ya, jadi bagaimana sih posisi kita menyangkut daripada perkembangan teknologi yang terjadi dari hari pertama kemarin. Kita sudah melihat sesi-sesi, bahkan tadi sebelum talk show dengan anak-anak remaja, Pak Sandi juga memutarkan sebuah film tentang revolusi industri 1.0 sampai 4.0. Jadi Bapak Ibu tentu tidak asing dengan penyebutan istilah-istilah tersebut ya. Sampai akhirnya menjadi 4.0 yang saat ini mungkin kemungkinan besok menjadi 5.0 katanya ya. Oke, seperti apa ini dunia yang sedang berubah ini? Oke, bagaimana posisi kita sebagai seorang pendidik? Baik, siapa sih yang pertama-tama menjadi pertanyaan ya? Yang saya lontarkan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari. Siapa sesungguhnya edukator itu? Siapa sih pendidik itu? Ya, Bapak Ibu yang hadir di sini mungkin adalah orang tua, bukan jabatan sebagai guru. Lalu kemungkinan besar memang sebagian besar adalah guru ya, para guru. Tapi ada juga yang penyelenggara pendidikan, misalnya ketua yayasan, atau juga Bapak Ibu pendeta dan gembala atau kakak pembina atau guru sekolah minggu. Siapakah? Nah, di sini kita tentu lihat di sini ada satu filosofi yang luar biasa. Saya meminjam daripada filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara, Menteri Pendidikan pertama Indonesia, yang menyatakan bahwa setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Wow, ya ternyata rumah menjadi sekolah, tempat anak-anak awal belajar bicara, belajar berjalan,
belajar sebelum berjalan, merangkak mungkin, semuanya belajar dari rumah, mengenal benda-benda, mengenal kata-kata pertama, kalimat-kalimat, ya, memanggil ayah, ibu, papa, mama, dan sebagainya. Anak-anak disitulah belajar dari rumah, ya. Dan ternyata dikatakan setiap orang menjadi guru. Nah, kita lihat integrasi tripusat pendidikan. Bagaimana yang mulainya dari keluarga, di sini komunitas keluarga kecil, lalu komunitas yang lebih besar, sekolah dengan guru yang ada, lalu masyarakat. Ini yang diambil dari Departemen Pendidikan, ya, Kemendikbud. Nah, bahwa 3 daripada komunitas ini saling, ya, bersinergi. Nah, ya, Bapak Ibu, jadi kita lihat di sini bahwa pelajar ini, seorang anak itu ada komunitas-komunitas yang ada di dalam lingkungan dirinya, hidupnya, yaitu mulai dari keluarganya, dari sekolah di mana dia harus pergi ke sekolah, ya, lalu komunitas di mana mungkin itu gereja, ya, atau sekolah minggu. Nah, kita lihat di sini bahwa kalau kita melihat anak siapa tuh, ya? Nah, anaknya orang lain kita, ya. Tapi kita sebagai anggota masyarakat, atau kita mungkin disebut, ya, orang yang sudah ditebus dengan darahnya, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita melihat setiap anak itu adalah anak kita. Kita adopt, ya, di dalam hati kita. Jadi berarti, ya. Nah, ini jiwa daripada pendidikan itu, ya, semangat daripada membangun atau mendidik, ya, baik daripada jiwa-jiwa atau dalam hal ini anak-anak, itu harus ada di hati kita, ya. Bagaimana Yesus berkata dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, bahwa Yesus berkata, "Pergi, jadikanlah seluruh bangsa muridku." Ini tugas daripada setiap kita, bahwa kita harus memuridkan. Bapak Ibu, baik mungkin status kita bukan adalah guru, tetapi kita adalah seorang ibu rumah tangga, tetapi juga melakukan yang namanya tugas, yaitu memuridkan. Muridnya siapa? Mungkin anak-anak kita di rumah, mungkin anaknya hanya 3, tapi jadikan mereka murid Kristus, ya. Tentu harus mengenal Tuhan sejak dini. Jadi kita adalah para pendidik. Sesungguhnya kitalah, ya, we the educators. Jadi saudara dan saya, semua yang hadir dalam sesi ini, sadarilah bahwa kita semua adalah educators, ya. Nah, pendidikan sendiri, Bapak Ibu, itu holistik sifatnya. Jadi nggak bisa pendidikan itu hanya mendidik untuk otaknya aja, ya. Dididik dengan ilmu-ilmu pengetahuan cukup tidak. Tetapi pendidikan ini holistik sifatnya. Goalnya menjadi serupa Kristus. Itu nanti akan dibahas secara teologis oleh rekan saya, Ibu Syanti. Baik, Indonesia sampai saat ini masih menerapkan pendidikan konvensional, ya, di mana pendidikan itu berfokus pada guru sebagai sumber informasi, Bapak Ibu. Nah, sedangkan kita tahu bahwa guru yang namanya guru kayak robot, yang zaman saya sekolah, nih banyak di antara kita mungkin generasi baby boomers, ya, yang masih sekolah zaman-zaman satu kelas ada 40-45 orang, lalu guru ada di depan dan hanya mendikte, ya, tidak ada interaksi. Nah, itu guru satu-satunya sumber informasi pada waktu itu. Nah, jadi pendidikan konvensional ini selain berfokus pada guru, dapat dilihat pula dari sikap orang tua yang lebih mementingkan perkembangan kognitif, atau dapat dikatakan score oriented. Yang penting nilainya, itu baru anak mama nilai 100, 90. Kalau Ali nilainya 50, bukan anak mama atau bukan anak papa. Ya, mengerikan pendidikan kalau seperti itu, ya Bapak Ibu. Bagaimana hakikat pendidikan holistik? Jadi pendidikan holistik merupakan satu filsafat pendidikan yang berangkat dari pemikiran bahwa pada dasarnya seorang individu dapat menentukan identitas, makna, dan tujuan hidup melalui hubungannya dengan masyarakat, lingkungan, dan nilai-nilai spiritual.
Jadi secara eksplisit ditujukan untuk mengembangkan seluruh, nah ini saya katakan lagi, seluruh dimensi manusia. Nah, jadi nggak bisa hanya di otaknya, di pikirannya aja yang dimasukkan ilmu pengetahuan ya, didikte seperti itu. Tetapi aspek yang lain, emosinya ya, sosialnya, spiritualnya, motorik, dan kreativitasnya. Jadi bagaimana juga kemarin hari pertama kita mendengar daripada uraian Pak Samuel Tarigan bahwa anak-anak ya itu mesti ke depan ini kreatif ya, kreativitas ya, dan produktivitas itu penting. Hal-hal seperti itu bahkan bisa mampu atau punya kemampuan untuk problem solving dalam arti memecahkan masalah. Nah ini ya, kalau sampai anak-anak itu nggak bisa, nah itu pasti ada sesuatu tuh yang telah dilakukan, ada yang keliru di dalam pendidikan ini. Jadi tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Nah, Bapak Ibu, saya lanjut. Bagaimana Bapak Ibu ini, saudara-saudari yang hadir dalam workshop ini, menjadi pertanyaan kan? Sebagai edukator yang seperti apa? Yang menyeramkan, yang bikin anak takut, ya. Waduh, ini guru matematika datang ini, yang matanya suka melotot, ya, yang suka kasih hukuman atau yang suka membentak, wah mengerikan. Jadi edukator seperti apakah yang kalau kita tanya pada anak-anak yang diingat ya, guru yang seperti apakah? Nah, kepada diri kita sendiri, guru seperti apakah yang kita ingat pada waktu kita masih kecil di SD, SMP, SMA ya, masih remaja. Guru-guru yang biasanya guru-guru yang paling galak atau guru yang paling cerewet itu yang diingat, atau yang killer ya, yang memberikan nilainya pelit sekali, nah ya, atau yang sering membentak, marah dan memberikan hukuman ya, kalau nggak buat PR suruh berdiri di depan misalnya, dan itu berakibat ya kepada anak-anak. Nah ini penting untuk kita mengevaluasi kembali sebagai seorang pendidik, Bapak Ibu. Nah, Ki Hajar Dewantara di dalam filosofinya, dalam bukunya menjelaskan, guru adalah seorang pejuang tulus tanpa tanda jasa mencerdaskan bangsa. Jadi, dalam arti di sini, kita sebagai seorang pendidik, baik itu orang tua maupun guru di sekolah, semua, para dosen, semuanya, kita seorang pejuang yang tulus tanpa tanda jasa mencerdaskan bangsa. Jadi, hati kita begitu tulusnya, ya, untuk mencerdaskan anak-anak bangsa ini. Bukan berarti kan nggak ada kan orang tua yang setelah mendidik ya lalu minta ya jasa, balas budi dong, anak udah besar harus kasih duit dong per bulan kepada orang tua. Syukur-syukur kalau anaknya mau ngasih ya, kalau nggak kasih ya kita ucap syukur ya kan Bapak Ibu. Kita tanpa pamrih ya, cinta kita kepada anak-anak kita tulus betul-betul tanpa kita minta balas jasa. Nah, tentu diharapkan guru-guru dalam arti di sini para edukator yang punya hati yang tulus, bukan karena gaji ya. Apalagi banyak yang saat pandemi sekolah-sekolah ya mengurangi kan gaji-gaji guru, banyak gaji guru dipotong misalnya. Lalu saudara bilang, aku mau pindah aja nih, lebih baik ya ke sekolah yang lebih mungkin gajinya lebih besar. Nah ini hati-hati ya, kalau hati tulus sebagai kita sebagai pejuang yang tulus, nggak dikasih, nggak dipuji, nggak tanpa tanda jasa, tidak apa-apa karena hatinya tulus. Nah, bagaimana dengan disruption ini? Disruption adalah inovasi. Inilah inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru, Bapak Ibu. Jadi saudara-saudari, disruption berpotensi ya menggantikan pemain-pemain lama dengan yang baru. Maksudnya disruption ini menggantikan teknologi lama ya, yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien, juga lebih bermanfaat. Ini Kasali 2017 ya, halaman 27. Nah, kita lihat tadi pagi sudah kita lihat ya filmnya ini, industri daripada 10, 20 ya, 30, 40, bagaimana perkembangannya begitu cepatnya
ya, dari mesin uap menjadi listriknya luar biasa, lalu kemudian komputer, elektronik, wah hebat ya, dan sekarang cyber, internet, network semua, wow, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita diam-diam saja dan kita merasa nyaman sebagai edukator? Tenang saja, anak saya baik-baik, ya, sekolah saya juga muridnya masih banyak. Jangan salah saudara, kalau nanti suatu hari ya, dan banyak sekarang sudah ya, sekolah-sekolah ditinggalkan oleh murid-muridnya karena murid-murid semua ya mengerti bahwa belajar itu ya, mereka sadar, para orang tua juga sadar bahwa belajar itu nggak kayak gitu lagi gitu loh. Jadi kita sebagai para penyelenggara pendidikan, sekolah, mulai mesti mikir apa yang harus kita lakukan nih untuk menghadapi daripada industri, dari revolusi industri 4.0 ini ke depannya. Nah, dunia berubah sangat cepat. Ya, jadi kita dalam perubahan ini tentu memang kita belajar dari berbagai negara, banyak ya melakukan perubahan-perubahan yang luar biasa. Nah, kita adopt, tapi kita harus menyesuaikannya dengan kondisi di negeri kita, juga culture-nya di Indonesia bagaimana. Nah, ini mesti disesuaikan dengan kontekstual yang ada di tengah-tengah lingkungan daripada Bapak, Ibu, saudara-saudari semua. Ya, tetapi tujuannya satu, mempersiapkan anak-anak kita menghadapi tantangan ke depan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana belajar dari rumah? Sekarang memang saatnya memang ada lagi pandemi ya, semua belajar dari rumah. Tapi rata-rata anak-anak tuh mengalami pembulian di rumah. Dari siapa? Dari orang tuanya sendiri. Ya, kalau rumahnya ya tempat mereka bermain, belajar di situ, makan di situ, ya orang tua mungkin stres juga. Lalu dilimpahkan kepada anak-anak ya, sehingga anak-anak dimarahin terus ya, dibentak-bentak, bahkan kena pukulan. Nah, ini kasihan sekali ya Bapak Ibu. Nah, sebagai edukator saya menulis sebuah buku memang Touching Heart Changing Mind, itu untuk mendidik anak dengan kasih sayang. Nah, kita harus mendidik mereka dengan kasih sayang, belajar dari rumah. Nah, pembelajaran model baru bagaimana ini? Nah, ini anak-anak belajar dari pembelajaran guru yang disebut guru elektronik, Ibu Bapak dan teman-teman. Ada YouTube, anak bisa belajar apa? Belajar masak, belajar tentang geografi, semua ya, musik maupun semua tentang apalagi cakrawala, semua mereka bisa cari lewat YouTube, lewat semua Google ya. Dan ini bicara pembelajaran lewat Google Classroom, lewat Zoom, Genius, Kahoot, dan Kuiper. Wah, banyak ya, banyak sekali yang menjadi guru elektronik. Saya meminjam istilah daripada negeri Jepang, bagaimana negara Jepang ini Society 5.0 ya, di mana di sana mereka ada yang namanya society di mana robot-robot muncul ya. Robotnya seperti manusia, cantik, ya ganteng, diproduksi negara-negara maju ya. Negara-negara Eropa juga sedang memproduksi besar-besaran ya Bapak Ibu. Bukan robot yang seperti mesin saja dari besi-besi, tetapi model seperti manusia, dalamnya ini mesin. Jadi jangan heran kalau besok muncul satu society yang sifatnya ya manusia bisa berjabat tangan dengan robot ya. Karena robot banyak menggantikan daripada profesi manusia Bapak Ibu ya, sehingga banyak manusia yang nganggur nih. Oleh sebab itu kita mesti pikirkan, anak-anak mesti diarahkan dari sejak dini, dicari, ditemukan potensi mereka, bakat mereka, minat mereka, diarahkan, didukung. Nah, ini kan penting ya. Jadi supaya mereka ketika bersaing dengan para robot kecerdasan artifisial, lalu mereka down ya, jangan putus asa ya, karena banyak sekali anak-anak ke depan putus asa, mau kerja susah ya, karena banyak yang tergantikan oleh robot-robot mesin-mesin seperti itu. Nah, kita saksikan sebentar, Bapak Ibu. Perkenalkan, inilah Sophia, robot pertama di dunia yang memiliki status kewarganegaraan seperti layaknya manusia. Robot yang dirakit di Hanson Robotics ini resmi menjadi warga negara Arab Saudi sejak 27 Oktober lalu. Pemberian kewarganegaraan bagi Sophia merupakan bagian
dari visi Arab Saudi 2030 yang dicanangkan dalam gelaran Future Investment Initiative. Resmi miliki kewarganegaraan, Sofia tampil berpidato di hadapan peserta forum internasional. Sophia, I hope you're listening to me, that you have been now awarded what is going to be the first Saudi citizenship for a robot. Oh, I would thank very much the Kingdom of Saudi Arabia. I am very honored and proud for this unique distinction. This is historical to be the first robot in the world to be recognized with a citizenship. Nah, bagaimana perasaan saudara ya? Jadi nanti banyak itu seliweran di mana-mana, di mall-mall, robot-robot yang saudara pikir kayak manusia ya, tetapi sesungguhnya mereka adalah robotnya. Nah, ini anak-anak kita mesti disiapkan ke depan. Bagaimana mereka cara pembelajarannya? Mereka harus profesional di bidangnya. Ini penting ya, Bapak Ibu. Nah, saudara-saudari, profil guru masa depan seperti apakah yang dibutuhkan? Ya, nah ini jadi pokok mengambil daripada pokok pemikiran filosofisnya Bapak Ki Hajar Dewantara, Menteri Pendidikan pertama kita Indonesia, dengan ingar sosung tulada ing madia mangunkarsa tutburi handayani, ya itu yang pertama. Lalu kedua, pemahaman minat dan bakat siswa karena kodrat mereka adalah pribadi yang unik. Jadi anak-anak dikembangkan bakatnya, ya kita temukan. Nah, sebagai para pendidik, para orang tua maupun guru di sekolah, temukan bakat anak, ya minatnya di mana. Baik, lalu kita dukung mereka. Bermain adalah salah satu tuntutan jiwa anak, sehingga permainan yang mendidik diperlukan. Lalu budi pekerti diperlukan dalam proses pendidikan, Bapak Ibu saudara-saudari. Nah, sekolah ibarat ladang. Guru adalah petani yang menanam dan siswa adalah benih. Luar biasa bukan? Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara ini tentang yang tutwuri handayani, itu di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberikan daya kekuatan. Ki Hajar Dewantara ini progresif ya, Bapak Ibu, telah melampaui zamannya yang luar biasa. Beliau dipengaruhi oleh siapa ya? Di dalam pengungsian, dalam arti pengasingan ya, karena dia sempat kemudian melawan Belanda, beliau ini orangnya sangat jenius ya. Lalu karena melawan pemerintah Belanda waktu itu, beliau diungsikan ya di Belanda, malah bukan semakin dia merosot ya atau putus asa, tetapi beliau malah belajar lebih lanjut. Nah, beliau berkata murid berada di depan, dengan kata lain memerdekakan. Murid itu menjadi mandiri, luar biasa bukan? Nah, semua ini dipengaruhi oleh 3 tokoh pendidikan dunia ya. Jadi yang pertama Friedrich Froebel nih, yaitu pendiri Taman Kanak-kanak Pedagogik dari Jerman yang luar biasa. Kedua Maria Montessori, yaitu ahli pendidikan dari Italia, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga Tagore, ini adalah peraih Nobel sastra di luar Eropa yang pertama. Nah, mereka bertiga ini itu punya andil pengaruh yang cukup besar kepada Bapak Ki Hajar, di mana kontribusi Froebel yang paling penting di dunia pendidikan adalah kindergarten, Bapak Ibu. Dia percaya bahwa dengan bermain, anak-anak sudah bisa belajar dari masa kecil. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan Montessori, Maria Montessori ya? Murid-murid Montessori diberikan banyak kebebasan, di mana mereka bebas memilih aktivitas yang menyenangkan. Sang guru menyediakan struktur dan tujuan dari pembelajaran. Nah, Montessori ini menekankan fun sebagai elemen yang penting dalam pembelajaran. Nah, bagaimana dengan di sekolah kita, lembaga pendidikan yang kita selenggarakan? Apakah anak-anak fun nggak belajarnya? Nah ya, jadi di sini kalau Tagore itu kebebasan dan alam yang disebut method of nature. Inilah fondasi dari filosofi pendidikan Tagore. Jadi anak-anak bebas ya, begitu nature ya, dengan alam mereka belajar ya, bukan saja dengan buku-buku tapi belajar dunia luar, mengenal dunia luar, luar biasa. Makanya ketika Bapak Ki Hajar Dewantara pulang ke Indonesia kembali,
beliau membuat yang namanya Taman Siswa, ya Bapak Ibu. Saya tidak berbicara lanjut tentang bagaimana perjalanan histori daripada Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu bisa mencari dan baca literasi sendiri, ya. Nah, kita lihat di sini. Ketika anak lahir, pertanyaan, apakah mereka ibarat kertas kosong atau ibarat kertas sudah bertulisan samar? Seringkali kita mendengar anak-anak ibarat kertas kosong. Jadi kita sebagai pendidik, kita harus menggambarnya di atas kertas kosong ini. Saya harus katakan kepada Bapak Ibu sebagai para pendidik pada sore hari ini, bahwa itu keliru. Kenapa? Sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka Allah. Dalam Mazmur 127 ayat 3-5, setiap anak itu ada blueprint-nya. Maksudnya gimana? Anak-anak itu lahir ke dunia, ada rencana Allah di dalamnya. Dan memang buku panduannya nggak ada, ya. Karena kalau kita beli handphone, beli laptop, kan suka ada buku panduannya kalau barang-barang elektronik, ya. Bagaimana cara untuk memulai, menyetelnya, dan sebagainya. Wah, tetapi kalau anak bagaimana nih? Oleh sebab itu penting seorang edukator memiliki koneksi dengan Tuhan begitu mesti erat sekali, ya. Menyatu supaya kita paham apa sesungguhnya rencana Allah atas setiap anak. Nah, ibarat kertas sudah bertuliskan samar, blueprint-nya, itu kita pertegas kembali, Bapak Ibu. Jadi bukan kita main oret-oret dari kertas kosong, semaunya kita. Kita coret. Mau coretnya bagaimana? Terserah saudara, mesti oret-oret dengan tekanan, ya. Kalau telur itu, ya, ibarat telur, itu menetas karena kekuatan dari dalam, Bapak Ibu, ya. Bukannya dari luar saudara pegang erat-erat dengan tekanan yang tertentu, maka bisa pecah itu telur, ya. Tetapi biarlah kita tahu bahwa anak-anak itu belajar tidak ditekan, tidak perlu penekanan. Tapi bagaimana kita mendampinginya, membimbingnya. Nah, ini penting untuk mengajar nilai-nilai kepada mereka. Bapak Howard Gardner bicara tentang kecerdasan majemuk. Ini personalized learning. Jadi pembelajaran itu sekarang mesti langsung kepada poin fokusnya kepada anak. Bukan guru lagi, kepada si anak. Nah, ya. Jadi kecerdasan majemuk yang uraikan oleh Bapak Howard Gardner bahwa anak-anak itu unik, ya, dan mereka kecerdasan ini dibagi, jadi masing-masing kecerdasan setiap anak berbeda-beda, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Jadi kecerdasan siapa sih? Kemampuan untuk memecahkan masalah atau menciptakan karya yang dihargai dalam suatu budaya tidak diukur dari angka atau ranking, tetapi kemampuan anak memecahkan masalah serta karya yang dihasilkan anak. Jadi kecerdasan ini beragam, bukan tunggal. Nah, jadi lahirkan anak-anak yang mampu menghadapi tantangan di zamannya. Nah, ini peranan kita betul-betul sangat personalized dalam arti ada kontak, ya, personal, ya. Jadi ada interaksi, ada sentuhan personal kepada setiap anak. Jadi kita nggak bisa jadikan rata semua umum gitu, ya. Kita main babat aja gitu kan. Kasih makan, cekokin, bukan kayak begitu, ya, tapi satu-satu memang seni di dalamnya, seni dalam mendidik, membangun seorang manusia. Nah, ini, ya, manusianya Allah tentunya anak-anak ini. Nah, peran orang tua dan guru jadi seperti apa, ya? Kita sebagai mentor, kita juga sebagai konselor, kita juga sebagai seorang coach. Jadi mentor pendampingan di dalam belajar. Tentu mungkin para orang tua membutuhkan guru-guru sebagai rekan, ya, di dalam mungkin pelajaran-pelajaran tertentu orang tua tidak menguasai. Dan perlu ada hubungan yang erat, ya, sebagai sahabat edukator. Jadi kita antara para orang tua dan guru, ya. Nah, demikian pun sebagai konselor apa tuh? Nah, guru maupun orang tua harus belajar yang namanya mengkonseling anak-anak. Anak-anak menghadapi banyak persoalan loh, Bapak Ibu, bukan hanya orang dewasa. Misalnya bisa saja dia dibully oleh kakaknya, ya, dikata-katain, ya, atau mungkin oleh teman-temannya, ya, di sekolah, dan juga mungkin mengalami yang namanya kekerasan oleh gurunya atau
siapa orang-orang di sekitarnya. Jadi perlu ya untuk mengkonseling anak-anak supaya apakah yang mereka risaukan. Karena kadang-kadang sebagai guru kalau ngelihat anak yang mengganggu di kelas kan kita bilang anak nakal. Padahal sesungguhnya kalau kita gali, kita dekati, kita tanya ya dengan pertanyaan-pertanyaan tidak menjudge tapi penuh empati, maka anak-anak akan terbuka dan mereka akan curhat, menjadi tempat curhat ya orang, karena sekolah itu adalah rumah keduanya buat anak-anak kita, supaya anak-anak merasa betah di sekolah ya Bapak Ibu. Demikian pun dengan seorang coach, bagaimana seorang coach membimbing anak-anak ke depan untuk mencapai cita-citanya, menemukan makna dan tujuan hidupnya, penting sekali. Nah ini orang tua perlu latihan. Demikian pun dengan guru-guru mengupgrade diri menjadi seorang coach dan menjadi seorang konselor juga, seorang mentor. Jadi pendampingan ini penting ya. Ini ada di dalam amanat agung sebenarnya semuanya ini ya. Cuman istilahnya keren ya, mentor, konselor dan coach, oke? Nah, jadi sejak dini anak-anak menemukan tujuan hidup dan makna hidup ini penting supaya anak-anak tidak buang-buang waktu dan mereka juga menggunakan waktu mereka dengan baik. Ya, nah saya akhiri dengan sebuah video klip. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah menetapkan kebijakan di masa pandemi ini bahwa sekolah-sekolah yang berada di wilayah zona merah harus mengadakan pembelajaran secara daring. Oleh karena itu, Ketua Yayasan Nafiri Anak Indonesia bersama kepala sekolah dan seluruh jajaran pemimpin di Nafiri Study Center mengadakan rapat dan memutuskan pembelajaran dilakukan secara daring dan murid-murid belajar dari rumah. Menindaklanjuti hasil keputusan rapat, kami mensosialisasikannya melalui akun resmi media sosial milik sekolah dan mengadakan pertemuan bersama orang tua murid secara daring. Pembelajaran dilakukan melalui video conference, di mana guru-guru mengadakan permainan daring yang menarik, membuat berbagai video pembelajaran yang kreatif, dan menggunakan aplikasi media belajar digital. Buku penghubung disampaikan melalui aplikasi sekolah, dan aktivitas murid dikirimkan kepada orang tua secara berkala 1 bulan 1 kali. Fokus pembelajaran kepada pembentukan karakter, serta menemukan dan mengembangkan potensi di dalam diri anak. Murid-murid juga mengikuti konseling dan coaching yang dilakukan secara berkala. Khusus untuk PAUD, konseling dilakukan dengan menggunakan teknik play therapy. Orang tua murid akan dibekali secara berkala dengan ilmu-ilmu mengasuh anak dalam sesi-sesi parenting yang disampaikan oleh para ahli di bidang. Orang tua murid akan mengikuti pertemuan secara berkala seminggu 1 kali untuk menjalin hubungan antara orang tua dengan guru. Itu atau seperti apa? Saya kembalikan kepada host karena saya sudah terakhir tadi memutar film. Baik. Iya. Mohon maaf tadi sempat ke itu ya, kegabungkan ke main room ya. Betul. Oke. Tidak apa-apa. Pada saat ini kita sama-sama diberkati ya dengan apa yang Kak Ani boleh sharingkan. Dari apa yang tadi dipaparkan, saya mendapatkan satu hal di mana kita sebagai pendidik, baik orang tua maupun pengajar, bertugas untuk menghantarkan anak-anak kita untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Karena Tuhan sudah menghadirkan desain buat setiap kehidupan mereka untuk hadir di dunia ini. Kita tidak boleh merampas kemerdekaan anak-anak kita untuk menjadi yang terbaik versinya mereka sesuai dengan yang Tuhan rencanakan. Nah, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan juga sesi lanjutan kita, yaitu sesi penanggap, yang akan dibawakan oleh seorang yang luar biasa, tidak kalah luar biasa dari apa yang tadi dipaparkan oleh Kak Ani, dan beliau adalah Dr. Insinyur Shanti Demulya, MIT, MPD, dan MTH. Selain itu, dia juga bergerak di dalam dunia pendidikan. Dia menjadi seorang pendiri, bahkan kepala sekolah dari Sekolah Cahaya Cemerlang. Interestnya pada dunia pendidikan, saya percaya ini akan memberikan sebuah pandangan yang bisa lebih mendalam lagi tentang bagaimana melihat pendidikan dari sisi teologi.
Bagaimana pesan-pesannya? Kita akan dengarkan, dan waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Shanti. Silakan, Bu. Terima kasih Pak Sandi, selamat malam. Selamat malam, salam sejahtera Bapak Ibu para pendidik. Apabila kita berbicara mengenai educators, apa posisi yang seharusnya di dalam kehidupan, khususnya pada situasi seperti saat ini, kita harus melihat kembali kepada akarnya. Kata education berhubungan dengan kata dalam bahasa Latin educere, yang berarti mengeluarkan sesuatu, to bring out. Jadi secara etimologis, pendidik diharapkan menuntun peserta didik mengeluarkan sesuatu. Mengeluarkan apa? Mengeluarkan yang terbaik dari diri mereka sendiri. Segala sesuatu yang baik yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan mereka. Kata educere juga ditemukan di dalam kata conductor, yaitu seseorang yang memimpin sekelompok pemain musik. Juga seorang yang memimpin dalam perjalanan, kondektur bahasa Indonesianya ya. Seorang konduktor di dalam sebuah orkestra bukanlah berperan sebagai metronom yang hanya mengatur beat atau ketukan. Seorang konduktor harus tahu suara seperti apa yang dia ingin hasilkan. Bukan hanya suara atau musik yang kosong karena pemain musik yang tidak terinspirasi. Jadi seorang pendidik bukan hanya mengisi jadwal jam belajar, mengejar porsi kurikulum seperti guru robot tadi ya, Ibu Ani menjelaskan. Tetapi harus menjadi seseorang yang mengenal betul satu persatu keunikan anak didiknya dan menginspirasi mereka menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dalam ilmu listrik, konduktor ialah bahan, biasanya logam yang dapat membawa aliran listrik. Seorang pendidik adalah seseorang yang dapat menularkan semangat dan antusiasme. Jadi tugas utama pendidik adalah untuk menanamkan kemauan dan menjadi fasilitator untuk peserta didik menjadi senang belajar. Seharusnya pendidikan bukan menghasilkan orang yang sudah belajar, tetapi orang yang selalu belajar, yang senang belajar. Situasi saat ini sebenarnya menjadi satu ajang yang sempurna, di mana setiap orang harus menjadi guru, dan setiap rumah menjadi sekolah dalam arti yang literal. 1,5 tahun masa disrupsi ini adalah model pendidikan manusia yang sesungguhnya. Pembelajaran masyarakat yang seluruhnya di mana kakek nenek, orang tua, anak-anak adalah bersama-sama menjadi pembelajar. Saat ini menjadi sebuah milestone yang penting yang quote-unquote memaksa sekolah, keluarga, dan masyarakat bersinergi membangun ekosistem pendidikan model baru. Masa ini mengubahkan paradigma kita terhadap pendidikan. Bagaimana cara kita memandang situasi ini? Apakah sebagai penghalang atau sebuah pintu baru yang terbuka bagi pendidikan? Pendidikan bersama keluarga, penggunaan teknologi, cara-cara baru dalam berinteraksi, fleksibilitas waktu dan tempat. Keluarga bisa melakukan perjalanan misi tanpa khawatir anak-anak ketinggalan pelajaran sekolah. Pendidikan tanpa tembok. Pendidikan Kristen menjadi sangat krusial karena Yesus datang untuk memberikan hidup. Pendidik Kristen seharusnya hadir untuk menuntun manusia menjadi hidup dan mengisi kehidupan menjadi serupa Kristus. Tanpa kehadiran dan kedaulatan Tuhan akan terjadi penyimpangan dalam proses pembelajaran. Tujuan pendidikan Kristen adalah memenangkan anak bagi Tuhan. Mendidik anak-anak memahami rencana Tuhan dalam kehidupannya untuk menghadapi kehidupan masa kini dan masa mendatang. Kita tahu bahwa guru di atas segala guru adalah Yesus sendiri. Mengapa Yesus adalah guru yang menakjubkan? Apa yang menyebabkan banyak orang mengikuti dia? Yesus selalu mencari dan menggunakan saat-saat yang tepat untuk mengajar. Dan saat yang paling baik untuk mengajar adalah saat terjadi disrupsi, ketidakseimbangan, kebingungan, perubahan. Saat seperti sekarang ini adalah saat paling tepat untuk mengajar. Tuhan Yesus mengajar selalu tertuju pada kehidupan, bukan hanya intelektual manusia. Jangan hanya mengajar untuk pengetahuan saja. Pendidik harus selalu fokus kepada mengajar bagaimana seharusnya hidup. Kepribadian Yesus memberikan kehidupan dan vitalitas pada pesan yang dibawanya. Orang-orang suka mendengarkan Yesus karena kepribadian orangnya. Karena itu bukan hanya apa yang diajarkan, tetapi juga siapa dia yang menarik orang untuk mendengarkan dia. Apa yang bisa kita pelajari dari kepribadian Yesus?
antusiasmenya. Antusiasme Yesus adalah salah satu elemen dari kuasanya sebagai seorang guru. Antusiasme Yesus menular. Orang-orang di sekitarnya menangkap apinya dan menyebarkan nyala api semangatnya kemanapun mereka pergi. Sepanjang perjalanan pelayanannya, mereka yang berhubungan dengan Yesus connected mendapatkan visi baru dan keluar dengan semangat yang baru untuk melayani. Dan antusiasme Yesus tidak terpengaruh oleh kesulitan. Situasi seperti sekarang ini seharusnya tidak membuat antusiasme seorang pendidik menjadi kendor. Tetapi setiap tantangan seharusnya membuat seorang pendidik semakin bersemangat dan menularkan semangat itu kepada murid-murid dan juga keluarga murid-muridnya. Yang kedua, orisinalitas Yesus. Salah satu kualitas kepribadian Yesus yang paling memikat adalah kualitas orisinalitasnya. Ide-ide Kristus baru dan mengejutkan. Orang-orang memandangnya dan bertanya-tanya serta dibuatnya kagum dengan ajarannya. Disebutkan 31 kali dalam Injil. Banyak orang kagum. Situasi disrupsi ini memerlukan ide-ide baru. Be out of the box. Setiap tantangan baru adalah sebuah box baru yang membuka kesempatan supaya kita bisa berpikir out of the box. Untuk bisa berpikir out of the box, kita perlu box. Situasi ini adalah box. Pendidik harus kreatif, punya ide-ide baru yang mengejutkan. Siapa yang berkata bahwa dengan adanya disrupsi terjadi learning gap? Siapa yang bilang pembelajaran jarak jauh membosankan? Siapa yang menentukan bahwa saat ini anak-anak tidak bisa bermain bersama? Ingat, pendidik adalah juga kondektur. Kita pendidik yang menentukan perjalanan ini menjadi suatu perjalanan yang menyedihkan, membosankan, traumatik, atau perjalanan yang menyenangkan, menarik, dan banyak hal baru yang bisa dipelajari bersama-sama. Yang ketiga, iman Yesus kepada murid-muridnya. Yesus memiliki iman pada pikiran positif, punya pikiran positif pada setiap orang ya, dan keyakinan yang teguh bahwa yang terburuk dalam diri seseorang dapat diubah. Yesus terbiasa berurusan dengan segala macam dan kondisi manusia, tetapi yang pasti pada setiap orang dia melihat adanya harapan, karena dia percaya bahwa setiap orang adalah ciptaan Tuhan yang sungguh sangat baik. Yesus tidak pernah dalam keadaan apapun gagal memunculkan yang terbaik dalam diri seorang individu. Apakah itu seorang Farisi yang merasa benar sendiri, pemungut cukai yang curang, atau seorang wanita yang berdosa. Dia melakukannya dengan menunjukkan minat pada mereka dan menginspirasi mereka untuk mencapai yang baik. Dia percaya bahwa cara untuk mendapatkan kepercayaan dari manusia adalah dengan menunjukkan bahwa kita memiliki keyakinan pada mereka. Punya keyakinan dalam diri anak-anak didik kita. Yang keempat, menekankan sentuhan pribadi. Sebagian besar waktu Yesus dihabiskan bersama individu atau kelompok kecil. Benar, dia punya pelayanan yang massal, tetapi dengan lebih dari 3 tahun, lebih dari sedikit ya, untuk melakukan pekerjaannya dia menghabiskan banyak waktu dan berurusan dengan individu-individu. Guru pada masa ini harus menjadi penasihat pribadi, membimbing murid mereka dalam menyelesaikan masalah. Tadi ya, Bu Ani bilang kita harus menjadi counselor, jadi coach, jadi mentor, khususnya di dalam situasi yang baru ini. Baik bagi para murid, bahkan bagi para keluarga-keluarga. Mulai di mana orang-orang berada. Yesus tidak punya alamat yang tetap untuk melakukan pengajaran. Di rumah, sinagoga, gunung, laut, dia mengajar secara alami dan informal. Dimulai dengan minat dan kebutuhan siswa, personalized learning. Setiap anak adalah cerdas dan unik dengan segala sesuatu yang baik yang Tuhan sudah berikan. Tugas pendidik adalah to bring them out, educere. Yesus mulai bukan dengan ajaran yang sudah dirumuskan, pokok bahasan tradisi atau bahkan dengan Alkitab, tetapi dengan orang yang hidup di mana mereka berada, dalam pengalaman hidup mereka saat itu, kebutuhan masing-masing. Setiap situasi adalah sebuah kesempatan untuk belajar. Mulai dengan situasi yang luar biasa ini untuk belajar. Belajar metode baru, belajar teknologi baru, belajar peka memperhatikan anak dari layar, belajar cara main social distancing, belajar menghargai waktu berkumpul. Kita sekarang belajar bersyukur atas kesehatan, belajar berdoa tidak berkeputusan, belajar bergantung pada Tuhan, bahkan belajar mengalami hal-hal yang selama ini hanya kita baca dalam Alkitab. Ya, wabah. Kita selama ini jarang terkena wabah. Puji Tuhan, sekarang anak-anak mengerti apa artinya terkena wabah. Ya, belajar untuk tidak bosan, belajar tetap berharap, tetap semangat. Yang terakhir, tahu sumbernya.
Yesus memulai pelayanannya dengan menghabiskan 40 hari di padang belantara sendirian. Pada saat-saat penting dalam hidupnya, ia mengarahkan kembali dirinya kepada Bapa dan berdoa. Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi ke tempat yang sunyi, lalu dia berdoa di sana. Yesus tahu bahwa kekuatannya adalah saat dia bersama Bapanya. Kekuatan kita sebagai pendidik, baik orang tua ataupun guru, adalah saat kita bersama Tuhan. Kita dapat melakukan segala perkara karena Yesus yang menguatkan kita. Reposisi diri kita sebagai pendidik, masuk dalam hadirat Tuhan, datang kepada hikmat Tuhan, terima kasih Tuhan, supaya kita terus dapat mengasihi murid-murid kita, melihat seperti Yesus melihat, tahu bahwa kekuatan dan kuasa yang membangkitkan hanya dapat kita peroleh saat kita ada di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wow, dahsyat. Senang banget ya kita bisa dengarkan Ibu Syandi menyampaikan message-nya. Saya percaya ini juga menjadi sebuah message yang kita perlu tangkap. Sebagai guru, kita perlu belajar pada guru sejati, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Yesus tidak pernah putus asa melihat murid-muridnya untuk mengeluarkan yang terbaik di dalam diri mereka. Kita sebagai pendidik tidak hadir untuk menghakimi, tetapi justru untuk mengangkat setiap mereka yang melihat dirinya tidak berarti, menjadi berarti karena ada kasih yang begitu menguatkan setiap mereka. Wow, luar biasa. Saat ini kita sangat diberkati oleh dua orang pembicara, baik Kak Ani maupun Bu Syanti, dalam memberikan pemaparan bagi setiap kita. Waktunya singkat tapi padat dan tajam bagi setiap kita. Nah, kita akan membuka forum untuk bertanya pada setiap narasumber yang saat ini hadir bersama dengan kita. Mungkin boleh disampaikan dari chatting saja ya, supaya cepat saya bisa bacakan dan penanggap dan narasumber boleh menyampaikan tanggapan dan jawabannya. Oke, di sini ada suatu pertanyaan yang sudah masuk tadi. Saya perhatikan ada yang minta dijelaskan bagian 3 yang mentor, konselor, dan coach. Untuk anak kisaran berapa saja atau kapan menggunakan fungsi mentor, konselor, dan coach? Ya, silakan. Siapa yang akan boleh menyampaikan, baik Kak Ani atau misalnya Bu Syanti, boleh memberikan sebuah penjelasan atas pertanyaan ini. Oke, nanti Bu Syanti boleh tambahkan ya jika perlu ya. Oke, saya sebutnya 3 serangkai supaya lebih mudah. 3 sekawan. 3 sekawan. Oke, nah Bapak Ibu Saudari, untuk anak-anak yang masih balita, kita boleh menggunakan kalimat tanya. Ya, memang sebagai konselor dalam apapun mentoring, konseling maupun coaching, itu kuncinya di ilmu seninya bertanya. Nah, ini ya. Jadi seni bertanya ini yang mesti kita pelajari nih Bapak Ibu Saudari. Kita banyak sekali ketika kita bertanya, dalam kondisi emosi kita bertanya, ya, kenapa dipecahin? Kenapa diberantakin? Beresin. Ya, itu bertanya, ya. Tetapi pertanyaannya ada judging-nya di situ. Anak-anak udah takut di situ ya. Nggak bisa belajar bagaimana mereka dalam arti ketika mereka salah, kita boleh bertanya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari semua, kita harus belajar cara bertanya yang benar. Cara bertanya yang penuh dengan kasih. Kalau bisa hindarkan kata kenapa. Seperti ketika Tuhan Yesus juga di Taman Eden, ya, itu menemukan Adam Hawa jatuh di dalam dosa. Apa kalimat pertama yang dia tanya kepada Adam dan Hawa, manusia pertama itu? Ketika mereka makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, apakah dia bertanya seperti ini? Kenapa kamu makan? Gua udah bilangin, lu nggak boleh, kalian nggak boleh makan. Tapi kalau bahasa kasarnya kan kalau Jakarta begitu tuh Bapak Ibu, ya. Dengan singkatnya, aku sudah bilang nggak boleh dimakan, yang lain boleh makan. Tapi mengapa kamu makan? Nah, kan kayak gitu. Tapi kalimat apa ya kira-kira? Yesus bertanya seperti ini. Ketika manusia sudah dalam keadaan ketakutan dan bersembunyi karena malu, merasa malu di sini bukan malu yang biasa ya.
Kalau secara psikologi yang mereka merasa tidak berharga, tidak layak, mereka bersembunyi itu, lalu ditanya seperti ini, Adam, di manakah engkau? Apakah sebenarnya Tuhan di sini tidak melihat Adam? Dia tahu Adam di mana, tapi pertanyaan itu tidak ada judging, tapi meninggikan yang namanya apa? Relasi, yang namanya hubungan. Jangan sampai hubungan itu rusak. Ya, di dalam pembelajaran demikian pun, ya, saya ingat sekali ketika ayah saya bertanya kepada saya. Dia mengajar matematika. Saya paling nggak suka matematika. Tadi kita belajar, kita dengar dari talk show anak-anak remaja. Ada yang kasih nilai berapa, Pak Sadi? 2 ya untuk matematika. Tapi Ibu Syanti ini jago matematika, pengajar yang hebat, ya. Bisa menarik, dibuat menarik. Nah ini, ya kan? Nah, pertanyaan-pertanyaan saya ingat sekali ketika ayah saya bertanya 1 kilo berapa on, 1 kilo berapa on, lalu 1 pon berapa berapa pon. Nah, saya dibolak-balik, bingung saya. Tapi ayah saya tidak pakai apa itu gula atau tepung ya, ditimbang dengan alat peraga yang ada gitu. Tetapi dengan cara suara yang keras, saya ingat sekali, Pak itu ada penggaris di depan saya. Gaya militer, semakin saya merasa tidak bisa dan merasa bodoh, ya tertutup, ya close, ya. Otak saya tidak bisa terbuka ketika belajar dengan cara seperti itu. Jadi sekali lagi, untuk anak-anak, kenapa saya perlu uraikan ini, itu menjadi dasar fondasi. Hubungan dalam arti di sini, harus dibangun hubungan. Kalimat-kalimat bertanya itu adalah mempererat kita gitu ya, antara kita sebagai edukator atau orang tua dengan anak-anak kita. Terlebih kepada anak-anak yang balita bisa dengan permainan-permainan. Kalau dengan konseling biasanya ya dengan binatang-binatang ya, itu ada caranya. Itu mesti sesi sendiri Pak Sandi, ada trainingnya. Nah, itu kan trainingnya, di mana kita pada APB menyelenggarakan nantinya training untuk pendidikan dasar dan homeschooling, ya, baik mungkin menengah dan ini saya tidak tahu, tapi saya kan sebagai koordinator pendidikan dasar dan homeschooling. Nah itu nanti ada training untuk sebagai konselor, coach, sebagai seorang coach, gitu kan, bagaimana ya kita bertanya. Nah ini dengan kalimat-kalimat yang sederhana kepada anak-anak, misalnya dia menangis. Biasanya orang tua, cengeng kamu, kenapa nangis? Begitu aja nangis, cengeng kamu, kan gitu ya. Tetapi bagaimana kita bertanya? Boleh kamu ceritakan apa sayang? Yang kamu risaukan, ya? Ceritakan sama mama, gitu kan? Mengapa? Oh mama mainanku rusak. Lalu kemudian mainan kita bilang, begitu aja nangis. Rusak aja nangis, tapi kita bisa bertanya, ya kamu sedih ya sayang ya, oke nanti mama benarin ya, misalnya bajunya robek, nanti mama jahitin bajunya gitu kan, baju boneka atau mainannya rusak ditempel ya. Saya pernah ketika cucu saya rusak gitu ya, permainan dari keramik alat tiup ya, dia nangis marah dengan adiknya, tapi saya bilang sayang, Rema bisa lemin, yuk sama-sama. Nah, kita lem satu-satu. Jadi kayak kerajinan itu ya, kintsugi dari Jepang, jadi mahal. Lalu saya pakai cat kuning. Oh, goresan itu ya, bekas-bekas tambalan keramiknya. Saya gores pakai, saya cat pakai itu, lukis pakai cat emas. Jadi mainannya jadi bagus gitu, alat tiupnya. Lalu tersenyumlah dia. Nah, itulah kita mesti kreatif sebagai edukator buat anak-anak kita ya, dengan binatang dan sebagainya. Itu ada trainingnya khusus ya. Cuma hanya sekedar saya menjawab secara cepat. Iya, wah luar biasa ya. Jadi kalau memang mau lebih memperdalam harus ikut training khusus ya, kan ya, karena ini akan dikupas jauh lebih dalam lagi tentang bagaimana kita menjadi coach, mentor, dan konselor. Paling tidak dari apa yang Kak Ani jelaskan, kita belajar sesuatu bahwa kualitas pertanyaan kita akan menunjukkan kualitas pikiran kita, ya. Jadi kalau kita mau ya. Saya tambahkan Pak Sandi. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita kalau lagi dalam pembelajaran, jadi anak-anak bisa berpikir kritis. Yes. Nah, ada ujian.
Hujan, bagaimana bisa terjadi hujan, gitu kan? Ya, seperti itu ya. Jadi anak-anak berpikir kritis. Nah, itu ya. Wow, seru banget ya. Ini sayang sekali, waktu kita sudah harus masuk ke main room kayaknya ya. Jadi kita hanya bisa membahas satu pertanyaan yang tadi, dan semoga ini boleh memberikan sebuah wawasan, pemahaman yang baru, dan motivasi dan semangat yang baru buat setiap kita semua yang mengikuti sesi ini. Terima kasih buat semuanya. Halo, Universe. Halo Pak Sandi. Ya, ya. Pak Sandi, mohon maaf, ini di grup sebelah juga masih berlangsung, jadi kalau masih ada beberapa pertanyaan masih boleh kita. Halo, kenapa Universe? Dengar suara saya enggak? Ya Pak Jonathan. Baik, silakan Pak Sandi. Mungkin 1-2 pertanyaan masih bisa Pak Sandi. Siap, oke, senang banget nih kalau masih dikasih kesempatan untuk bertanya ya. Oke, Bapak Ibu yang saat ini hadir, ayo manfaatkan kesempatan bertanya saat ini. Karena waktu kita tidak panjang, jadi langsung manfaatkan waktu kita untuk bertanya saat ini ya. Kalau mungkin ada hal-hal yang pengen diperjelas untuk sesi hari ini, boleh disampaikan langsung melalui chat ya, supaya nanti saya bisa baca dan bisa dijelaskan atau dijawab oleh Kani ataupun Ibu Syanti. Kayaknya sudah ada satu Pak di chat itu. Sudah ada ya? Yang mana ya Bu ya? Saya belum baca. Atas nama Bu Yati Pak. Bu Yati, oke, saya cek. Oh, Shalom, bagaimana? Ini ada Bu Herlin. Bentar ya, ada. Bagaimana caranya kita jadi guru yang produktif? Krisdayanti ya. Bagaimana cara kita bisa jadi guru yang produktif dan kreatif, Bu? Langkah apa yang bisa kita lakukan untuk jadi guru yang disukai siswa dan juga bisa memberi materi yang menarik? Nah, silakan. Pertanyaannya banyak banget ya. Jadi ini ya singkat aja karena waktu. Daripada jadi hati kita mesti tulus. Ya, seperti yang tadi ya, saya meminjam daripada apa yang dikatakan oleh Bapak Ki Harja, bahwa guru tanpa tanda jasa dan hatinya dengan tulus ya. Lalu Ibu Syanti tadi sudah katakan tentang Yesus itu ya, menjadi teladan contoh ya sebagai guru luar biasa tanpa pamrih. Nah, itu terasa ya, mau terasa. Jadi nggak bisa dibohongin. Oh, kalau guru yang penuh cinta, anak-anak bisa terasa, nggak usah dibuat-buat ya. Jadi ya adanya penuh cinta itu keluar dari hati ya, dari perkataan, dari body language ya. Jadi kalau ibu guru atau guru hanya sebagai edukator atau orang tua yang cuman kasih sayangnya bohong-bohongan ya, di luar sana orang tua padahal nggak mencintai anak ya, mementingkan diri sendiri atau ego, itu terasa lah kalau anak-anak juga dibohongin sama orang tuanya, itu berasa. Jadi lagi hidup ya penuh dengan cinta, nah itu dihidupi, betul-betul dihidupi dan diekspresikan. Jadi saat ini bukan saja kecerdasan intelektual, tetapi kita mesti memiliki selain kecerdasan emosi, kita memiliki kecerdasan mencintai. Bapak Ibu, kalau intelektual kita pinter, ya kita mungkin sarjana S1, S2, S3. Tapi kecerdasan emosinya jongkok ya, buat apa? Ya barang-barang nggak sukses ya. Saya melihatnya seperti itu kebanyakan ya. Nah, jadi ada orang yang rata-rata aja, tapi kecerdasan emosinya bagus, jadi orang yang sukses. Nah, kita harus ya membangun, mendidik anak-anak kita, membesarkannya anak-anak cerdas, baik secara intelektual, cerdas emosi, tapi juga cerdas di dalam mencintai. Nah, itu. Wow. Saya percaya kalau setiap guru pendidik itu menjadikan anak didiknya itu lahir di hatinya, saya percaya itu akan membuat orang yang memberikan sebuah upaya yang besar untuk menjadi kreatif ya sebenarnya ya. Dan tadi bagus bahwa kita sebagai guru pendidik perlu punya love intelligence, kecerdasan mencintai, harus ditambah itu kayaknya Pak Gandar ya. Love intelligence. Oke, mungkin dari Bu Syanti mau menambahkan? Pak Sandi, ya saya setuju sekali. Jadi untuk kasih itu kebutuhan dasar dari setiap orang. Ya, sebelum kita mengajar yang lain,
kita harus mengasihi. Dan anak-anak harus tahu, tadi Bu Ani udah bilang, ekspresikan, harus tahu bahwa kita mengasihi. Jadi nggak bisa dalam hati doang mengasihinya. Harus diekspresikan, gitu ya. Anak-anak harus quote-unquote dilebay gitu ya, bahwa kita benar-benar kasih lihat kita mengasihi. Misalnya dengan action. Saya contohnya selama masa pandemik, berapa kita ketemu online, berapa kali kita visit anak-anak ke rumah? Kita visit nggak? Gitu ya. Kita mau tahu nggak mereka di rumah seperti apa? Gitu ya. Jadi ekspresikan itu. Ya, jadi kalau saya waktu kemarin itu di awal visit, repot, keliling 150 anak, keliling satu persatu rumah. Ya, meskipun ketemu di depan pagar, tapi mereka senang dikunjungi oleh gurunya. Ini saat-saat yang penting tadi ya, bagaimana anak-anak belajar. Oh, ternyata ada cara-cara lain. Nggak ketemu di sekolah, nggak apa-apa, ketemu depan rumah. Gitu ya. Jadi anak-anak harus tahu mereka kita kasih. Setelah itu kita ajar apapun gampang. Langsung lancar, terima jaya, mereka langsung yes, saya seneng sama guru yang ini. Diajar apa aja langsung oke, gitu ya. Keren. Jadi dengan mengunjungi itu Pak Sandi, sedikit ya, itu touching heart. Dengan touching heart dia terbuka, jadi belajar apa aja dinasihatin, ya, diberikan pelajaran-pelajaran, dia masuk semua. Ya, jadi itu mudah diajak bicara. Nah, itu. Tambahan Bu Ani, luar biasa sebenarnya saat ini kita sebenarnya kalau online sebenarnya bisa kita lihat sebagai keterbatasan, tapi kita bisa lihat sebagai sesuatu yang luar biasa karena tadinya ngajar cuma satu anak, anaknya datang ke sekolah, sekarang ngajar satu keluarga. Betul. Karena semua keluarga ikut dengar. Betul. Gitu ya. Ternyata mereka ngoping ya. Betul. Nanti orang tuanya. Betul. Jadi bukan cuma touching heart-nya satu orang, karena saya percaya kalau Tuhan kirim anak itu kirim keluarga, bukan cuma satu anak, kirim satu keluarga beserta mbak-mbaknya, beserta dokternya, beserta susternya. Kalau anak-anak kecil pasti di sampingnya ada yang nungguin ya. Lumayan. Satu kali tepok banyak dapatnya. Oh, keren. Tadi saya ketika mendengar penjelasan itu tiba-tiba dapat sebuah statement begini. Kalau teknologi itu menjadi gerbang informasi, kasih itu menjadi gerbang motivasi. Jadi memang orang yang mengasihi akan mendorong motivasi untuk anak belajar. Guru yang mengasihi akan menjadi gerbang untuk akhirnya membangkitkan motivasi anak-anak untuk mencintai apa yang dipelajari. Keren, luar biasa. Wow. Ini ada satu pertanyaan lagi masih bisa ya Pak Anggoro ya? Tentang bagaimana menemukan potensi dengan tepat. Masih ada waktu kah? Ya, karena nggak ada jawaban, kita tanyakan saja sekarang ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Ibu Herlin. Bagaimana cara menemukan potensi anak secara tepat? Apakah ada tes dan sebagainya? Karena kita ada situasi. Ya. Minatnya daripada anak-anak dari kecil dia udah ambil panci ketok-ketok itu ya, jangan dimarahin, kok teng melakukan bunyi, membuat bunyi-bunyian ya dari berbagai alat-alat rumah tangga di rumah. Ini anak senang musik nih ya, karena irama, nada dan sebagainya itu mesti diobservasi ya, ditemukan. Maka mata kita sebagai edukator baik orang tua maupun guru jeli nih ya, mata kita mesti tajam melihat anak. Nah, apa yang diminatinya? Kadang-kadang orang tua kan memang misalnya jualan di rumah online, bungkus-bungkus boleh dia bantu-bantu pegang-pegang semua barang dagangan saudara ya. Dilihatlah ya, dari tangannya bergerak dia ikut-ikut bungkus ya. Nah, itu ya minat apa yang dilakukan oleh orang tua. Kadang-kadang ya dia merasa tertarik, atau orang tuanya seorang fotografer dan mungkin juga senang untuk mendesain, dia liatin aja bapaknya atau emaknya desain ya. Nah, di situ bisa kita temukan bahwa dari minat berkembang ya, dari kemudian dia dilatih kemudian menjadi bakat keluar juga ya. Dan potensi yang di dalam dirinya selain observasi maupun dengan wawancara, tanya jawab, kalau sudah besar bisa dites, itu ada tesnya juga ya Pak Sandi. Secara singkat saya menjawab seperti itu.
Tapi jelas dukungan daripada orang tua, kita sebagai pendidik, edukator, maupun guru-guru di sekolah harus dukung anak-anak. Kebanyakan anak-anak yang terutama saat ini, seorang murid kami, dia menjadi atlet PON ya, yang sedang berlangsung di Papua ya. Itu renang pakai itu ya, pakai alat itu fin ya, fins ya. Itu susah itu ya, bahkan sampai luka-luka. Nah, dia belajar latihan terus, tapi kadang-kadang kalau guru yang nggak ngerti kan guru bilang begini, kamu ngapain ya latihan-latihan begitu, udah ini pelajaran kamu banyak ketinggalan. Nah, ini hati-hati dengan kalimat-kalimat seperti itu. Jadi buat ya, memang homeschooling salah satu ya jalan keluar buat anak-anak berbakat ya. Saya mesti ngomong seperti besok dimana kita dengar daripada Kak Seto juga ya, dalam untuk menguraikan karena beliau salah satu pencetus untuk ada di Indonesia homeschooling itu ya, sekolah bagaimana serasa di rumah. Nah, jadi seperti itu ya Pak Sandi, mungkin untuk panjang lebarnya nanti training. Iya, kalau ngomong seperti ini memang banyak hal yang pengen kita sama-sama belajar jadinya ya. Ternyata menjadi guru itu tidak boleh berhenti belajar. Kalau kita berhenti belajar, berarti berhenti mengajar ya. Jangan sampai kita berhenti belajar kalau pengen terus mengajar. Oke, luar biasa. Saat ini kita masih ada waktukah untuk membahas pertanyaan? Saya khawatirnya kalau udah ditanya, nanyanya selesai belum jawab, udah suruh pindah lagi. Sudah pada pindah yang ruang sebelah. Oke. Jadi kalau gitu kita akan kembali ke main room saja. Terima kasih untuk Kak Ani dan Ibu Syanti buat pemaparannya. Tuhan memberkati dan terus berkaya di dunia pendidikan. Kita akan kembali ke main room untuk mendengarkan paparan. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih. Terima kasih Kak. Mama berkati semua. Terima kasih Bapak Ibu atas pencerahan penjelasannya. Memberkati, mari. Semoga bermanfaat di dunia kerja. Amin. Amin. Amin.